Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman kelas 6, kembali lagi bersama Miss Fitri di pembelajaran tematik. Hari ini kita masih belajar di tematik tema 4, globalisasi, subtema 3, globalisasi dan cinta tanah air. Muatan pelajaran IPA dan PJOK. Teman-teman kelas 6, hari ini apa kabarnya? Semoga teman-teman selalu sehat dan tetap semangat ya belajar dari rumah. Sekarang disiapkan dulu buku tematik tema 4 dan alat tulisnya. Mari kita awali pembelajaran hari ini dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga pembelajaran kita hari ini berjalan lancar. Kita masuk di pelajaran yang pertama, yaitu IPA, Ilmu Pengetahuan Alam. Di era globalisasi ini, semakin banyak teknologi canggih yang ditemukan. Hampir seluruh penemuan tersebut menggunakan energi, khususnya listrik. Namun, akhir-akhir ini pasokan listrik semakin berkurang akibat semakin menipisnya sumber energi untuk memproduksi listrik seperti minyak bumi, gas, batu bara, dan panas bumi. Salah satu cara yang dapat kita lakukan adalah mencari sumber energi alternatif yang bersih, aman, bebas polusi, dan selalu tersedia tanpa batas. Salah satu bentuk energi alternatif tersebut adalah sel surya. Mari kita pelajari lebih lanjut. Energi alternatif merupakan energi yang berasal dari alam. Nah, keuntungan dari energi alternatif yang pertama yaitu lebih ramah lingkungan. Kemudian yang kedua, bebas polusi. Yang ketiga, sumber energi ada di alam dan jumlahnya tak terbatas. Dan yang terakhir, memiliki jangka waktu habis yang lama. Salah satu energi alternatif yang digunakan yaitu pembangkit listrik tenaga surya atau PLTS. PLTS menggunakan sumber energi dari sinar matahari. Peralatan yang digunakan berupa panel surya, yaitu sebuah alat berbentuk lempengan logam yang mampu mengubah energi matahari menjadi energi listrik. Panel surya merupakan salah satu upaya memanfaatkan energi alternatif yang berasal dari matahari. Lalu, bagaimana ya cara kerja dari panel listrik tenaga surya? Ya, setelah ini Miss akan memberikan video tentang cara kerja panel listrik tenaga surya. Teman-teman simak dan amati ya. Kita tinggali memiliki beragam sumber daya alam seperti contohnya matahari. Di mana Indonesia merupakan negara tropis yang dimana dalam artian Indonesia disinari matahari cukup lama dari 10 hingga 12 jam setiap harinya. Maka dari itu penggunaan panel surya sangat cocok dipakai sebagai pembangkit listrik di Indonesia. Lantas, bagaimana sih cara kerja panel surya? Secara sederhananya, matahari membiaskan cahayanya dan kemudian cahaya tersebut akan diterima oleh panel surya melalui sel-sel surya sehingga akan menghasilkan tegangan listrik direct current atau sejajar. Fenomena ini disebut dengan fotovoltaik. Setiap sel surya terdiri dari dua lapisan silicon yang saling menempel, yaitu lapisan silicon tipe N dan lapisan silicon tipe P atau PN junction. Mari kita lihat bagaimana ketika elektron mendapatkan cahaya. Maka elektron akan mendapatkan energi foton yang menyebabkan elektron bergerak secara acak. Kemudian elektron pada sisi N akan mengisi lubang elektron di sisi P sehingga daerah deplesi terbentuk.
Kemudian arus DC tersebut akan tersimpan pada baterai dan mengisi daya baterai hingga penuh. Akan tetapi listrik tersebut belum dapat dipakai ke peralatan rumah tangga, dikarenakan peralatan rumah tangga rentan menggunakan arus DC, tetapi lebih banyak menggunakan arus AC atau alternatif current. Lantas, bagaimana cara untuk mengubah arus DC menjadi AC? Untuk mengubahnya, maka diperlukan sebuah alat yang dinamakan konverter, di mana konverter ini akan mengkonversikan listrik dari arus DC menjadi arus AC atau arus bolak-balik. Sehingga peralatan elektronik rumah tangga sekarang sudah bisa digunakan. Nah, itu dia teman-teman, cara kerja dari panel surya. Nah, selain digunakan untuk pembangkit listrik tenaga surya, energi matahari juga berguna untuk kegiatan sehari-hari. Ya, yang pertama bisa digunakan sebagai sumber energi yang tak terbatas. Yang kedua, sebagai pembangkit listrik tenaga matahari. Yang ketiga, sebagai pengisi daya pada power bank. Yang keempat, sebagai penerang alami di permukaan bumi. Yang kelima, membantu mengeringkan pakaian. Dan yang keenam, membantu mengeringkan tanah. Yang ketujuh, membantu dalam proses pengeringan air laut untuk pembuatan garam. Dan yang kedelapan, dapat membantu kesehatan tulang kita. Nah, ternyata banyak sekali ya teman-teman manfaat dari energi matahari untuk kehidupan kita sehari-hari. Kita masuk di pelajaran yang kedua ya, yaitu PJOK, Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan. Nah, teman-teman, di tematik tema 4 ini kita sudah mempelajari 4 gerak dasar dalam pencaksilat, yaitu ada pola langkah, sikap pasang, pukulan, dan tangkisan. Sekarang kita akan mempelajari lebih dalam lagi tentang sikap pasang. Apa itu sikap pasang? Sikap pasang adalah suatu sikap siaga untuk melakukan pembelaan atau serangan yang berpola dan dilakukan pada awal serta akhir rangkaian gerakan. Sikap pasang mempunyai unsur-unsur seperti di bawah ini, yaitu ada sikap kuda-kuda, ada sikap tubuh, dan ada sikap tangan. Sikap pasang merupakan hal yang penting dalam permainan dan pertandingan pencaksilat. Sikap pasang terdiri atas sikap pasang atas, sikap pasang tengah, dan sikap pasang bawah. Setelah ini mari kita lihat gerakannya. Teman-teman perhatikan gambarnya. Di sana sudah ada sikap pasang atas yang terdiri dari kuda-kuda depan sejajar, kemudian kuda-kuda depan terputar, kuda-kuda depan serang, kuda-kuda depan silang, dan kuda-kuda silang belakang. Bagaimana? Kira-kira mudah atau tidak ya untuk mempraktikkan gerakannya? Selanjutnya ada sikap pasang tengah yang terdiri dari kuda-kuda tengah serong, kuda-kuda depan sejajar, dan kuda-kuda tengah sejajar. Ya, setelah sikap pasang tengah, yang terakhir ada sikap pasang bawah yang terdiri dari sikap pasang dengan jongkok ke depan dan sikap pasang dengan jongkok ke samping. Alhamdulillah, pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Hari ini Miss punya tugas untuk teman-teman kelas 6. Ya, yang pertama untuk mata pelajaran IPA, teman-teman mengerjakan halaman 102, bagian yang proses kerja sel surya ya. Kemudian yang kedua untuk tugas mata pelajaran PJOK, teman-teman mempraktikkan sikap pasang dalam pencaksilat. Nah, teman-teman boleh kirimkannya dalam bentuk foto ataupun video ya. Semangat teman-teman mengerjakan tugasnya. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih ya teman-teman kelas 6 sudah menyimak video pembelajaran dari Miss Fitri pada hari ini.
Semoga mudah dipahami. Miss akhiri, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.